Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, ampuni dosaku, jadilah Tuanku, mulai sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, amin. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, masuk dalam hatiku. Shalom Horas. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya? Wah, Kak Ani, Kak Juli berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan juga yang pasti Kak Juli bahagia. Betul Kani. Nah, adik-adik, hari ini kan hari Minggu nih, tanggal 22 Mei. Tema kita apa nih Kak Juli untuk ibadah kita hari ini? Melangkah bersama Allah. Melangkah bersama Betul, Allah. Kak Ani. Wah, adik-adik pasti sudah nggak sabar nih. Tapi ada yang harus disiapkan Kak Juli. Betul Kani. Yang pertama, ya, Alkitab. Apakah adik-adik sudah siap? Sudah. Bagus. Yang kedua, persembahan, uang persembahan, dan juga celengan. Jangan sampai nggak disiapkan ya. Wah, sepertinya sudah nih semuanya Kak Juli. Betul Kak. Adik-adik sudah siap? Kalau sudah, duduk yang manis. Oke, sudah siap? Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati, pikiran kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Untuk itu, kita akan bersaat teduh terlebih dahulu. Yuk Kak Syera. Nah, saat teduh sudah selesai. Nah, adik-adik, sesuai dengan tema kita pada hari ini yaitu melangkah bersama Allah. Nah, untuk lagu pembuka kita Kak Juli, kita akan menyanyikan lagu Walking with Jesus. Pasti adik-adik di rumah penasaran ya, ini lagunya kayak apa ya Kak Juli? Betul Kani. Nah, sebenarnya adik-adik di rumah pasti tahu lagu ini. Kalau untuk yang bahasa Indonesianya judulnya apa Kak Juli? Jalan serta Yesus adik-adik. Pasti yang di rumah udah tahu. Oh, itu aku tahu Kak lagunya Kak. Nah, adik-adik, yuk kita semua bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu ini bersama-sama. Ayo Kak Syera. Walking with Jesus,
walking every day, all along the way, walking with Jesus, walking with Jesus along. Walking in the sunrise, walking in the shadow, walking every day, all along the way. Walking in the sunrise, walking in the shadow, walking with Jesus alone. Kita akan nyanyikan lagu ini yang bahasa Indonesia. Alam serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Nah, adik-adik semua, kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, duduk yang manis, kita akan berdoa bersama. Kasih karunia menyertai kamu sekalian dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan hari ini dari kitab 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 31 sampai dengan ayat 39. 1 Raja-Raja 18 ayat 31 sampai dengan ayat 39. Nah, seperti biasa Inang Pendeta akan membaca di sini dan adik-adik semua silakan mengikuti di rumah masing-masing. Kita mulai membaca. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan. Engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, "Penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu." Kemudian katanya, "Buatlah begitu untuk kedua kalinya." Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, "Buatlah begitu untuk ketiga kalinya." Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu. Bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, "Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah." Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik semuanya, hari ini firman Tuhan sungguh panjang ya. Ya, itu menceritakan tentang Nabi Elia yang mempersembahkan korban bakaran kepada
Tuhan. Nah, nanti kakak-kakak sekolah minggu akan bercerita kepada adik-adik semuanya tentang firman Tuhan yang menjadi pembelajaran kita untuk hari ini. Oleh karenanya, Inang Pendeta akan menyampaikan beberapa pesan dari firman Tuhan untuk kita semuanya hari ini. Ada 5 poin yang mau Inang sampaikan kepada kita semua. Yang pertama, bahwa kita diajak sebagai anak-anak Tuhan untuk selalu percaya kepadanya. Allah kita yang Esa itu, Allah kita yang Tritunggal itu. Jadi dia adalah Allah yang memiliki kuasa dan kekuatan yang tidak dimiliki oleh Allah-Allah atau ilah-ilah yang lainnya itu. Karena hanya Allah kita yang Esa itu yang memiliki kuasa dan kekuatan, maka kita harus percaya kepadanya. Yang kedua, Allah itu selalu hadir dalam kehidupan kita. Dan banyak cara Allah untuk menunjukkan kehadirannya dalam kehidupan kita ini. Melalui orang tua, melalui teman, melalui guru, melalui banyak hal dan banyak orang membuktikan, menunjukkan kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan kita ini. Nah, lalu yang ketiga, Allah itu adalah Allah yang melindungi, Allah yang menyertai, Allah yang menjagai kita. Dia tidak pernah berpaling daripada kita. Dia tidak pernah menjauhkan dirinya daripada kita. Dia selalu mau dekat dengan kita. Makanya Tuhan itu, Allah kita itu, Yesus itu selalu sayang kepada anak-anak. Makanya dia sungguh bersukacita, sungguh senang kalau kita datang kepadanya. Nah, jika Allah kita itu adalah Allah yang mengasihi kita, maka mari datang kepada Allah, mari datang kepada Yesus. Sama seperti Elia itu tadi kan, dia datang kepada Allah. Apa yang dihadapinya, pergumulannya, masalahnya, kerinduannya, dia sampaikan kepada Allah. Apa yang dia harapkan terjadi di tengah-tengah orang Israel ketika itu, dia sampaikan kepada Allah gitu. Dia menginginkan pertobatan terjadi bagi orang Israel itu, dia menyerahkannya kepada Allah. Nah, adik-adik juga harus begitu. Apapun yang kita inginkan, apapun yang kita harapkan, apapun yang kita mau, serahkanlah itu kepada Tuhan lewat doa kita. Jadi perjumpaan kita bersama dengan Tuhan, persekutuan kita bersama dengan Tuhan, komunikasi kita yang baik bersama dengan Tuhan, itu akan selalu menunjukkan kepada kita bahwa Allah kita itu adalah Allah yang selalu mau melakukan hal-hal kecil, hal-hal besar di dalam kehidupan kita ini. Dia akan menjagai kita, dia akan melindungi kita, dia akan selalu bersama dengan kita. Nah, lalu bagaimana kita berserah kepada Tuhan? Ya, bukti penyerahan diri yang paling nyata itu adalah ketika kita mau berbicara dengan Tuhan. Jadi di sanalah saat kita berbicara kepada Tuhan, disitulah kita menyampaikan apa yang ada dalam hati kita, apa yang kita inginkan, apa yang kita mau di dalam kehidupan kita ini. Lalu yang terakhir, yang kelima itu adalah jika kita sudah menyerahkannya kepada Tuhan, maka kita akan merasa aman, tentram, kita akan selamat di dalam kehidupan kita ini. Jadi kemanapun kita melangkah, apapun yang mau kita lakukan, terlebih dahulu serahkanlah itu kepada Tuhan. Ya Tuhan, hari ini aku mau ujian. Ya Tuhan, hari ini aku mau pergi. Hari ini aku mau ini, hari ini aku mau ini. Maka serahkanlah segala sesuatunya terlebih dahulu dalam doa kepada Tuhan. Kita hanya berdoa, kita hanya bermohon. Selebihnya siapa yang bekerja, siapa yang berkarya, siapa yang bertindak adalah Tuhan kita itu. Nah, adik-adik semua, itu 5 pesan dari firman Tuhan yang disampaikan kepada kita hari ini. Jadi mari kita berlomba-lomba
untuk percaya kepada Tuhan. Mari kita selalu hidup di dalam Tuhan dengan berserah kepadanya. Maka segala sesuatunya akan Tuhan lakukan, Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita ini. Nah, kita akan memasuki aktivitas untuk hari ini. Adik-adik semua silakan diikuti, didengarkan dengan baik dan dilakukan apa yang akan disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu untuk hari ini. Adik-adik yang di rumah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Ayo Kak Syera. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Shalom adik-adik, hari ini Kak Ani akan bercerita tentang Nabi Elia dan Nabi Baal. Di mana cerita dan gambarnya ini diambil dari komikalkitab.com. Ada seorang raja Israel yang bernama Raja Ahab. Dia mempunyai sifat yang jahat. Dia dan istrinya yang bernama Isabel beribadah kepada Baal. Lalu Tuhan menghukum dengan tidak memberi hujan sehingga terjadilah kekeringan. Raja Ahab marah dan berkata, bencana ini terjadi karena perbuatan Nabi Elia. Tapi Nabi Elia berkata bahwa ini terjadi karena Raja Ahab dan keluarganya tidak taat terhadap perintah Tuhan. Kemudian Nabi Elia menantang 450 Nabi Baal untuk membakar persembahan. Elia berkata, Tuhan siapa yang bisa dipanggil untuk mendatangkan api, dialah Allah yang asli. Lalu 450 Nabi Baal itu berteriak memanggil dewa Baal agar memunculkan api. Tetapi tidak ada api yang membakar persembahan mereka. Sekarang tiba giliran Nabi Elia untuk menunjukkan api dari Tuhan Allah Israel. Tetapi ada yang aneh, adik-adik. Nabi Elia malah memberikan air di sekeliling mezbah itu hingga penuh dengan air. Kemudian Nabi Elia berdoa agar Tuhan menunjukkan kuasanya kepada rakyat Israel. Dan Tuhan menjawab doa Nabi Elia. Lalu muncullah api dari langit dan membakar persembahan itu. Semua binatang, kayu, batu, tanah, dan air terbakar habis tak bersisa. Akhirnya, semua rakyat Israel percaya dan berkata, Tuhan, dialah Allah.
Nah, adik-adik yang di rumah dan Kak Ani, tadi kita kan sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan Kak Ani juga tadi sudah ceritakan ke adik-adik yang di rumah, ada beberapa pesan yang penting yang adik-adik harus tahu dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, Kak Ani. Yang pertama adalah adik-adik sekolah minggu percaya kepada Tuhan. Yang kedua, Allah itu selalu ada di dalam kehidupan adik-adik, di dalam kehidupan Kak Juli dan Kak Ani. Yang ketiga, Allah selalu melindungi kita dalam keadaan susah maupun senang, Kak Ani. Ya, dan Allah juga selalu menyertai kita. Nah, yang keempat adik-adik, di mana kita harus berserah kepada Tuhan. Nah, kalau kita sudah berserah nih, ini berhubungan yang kelima, yang pasti kita akan merasa lebih aman dan juga lebih damai. Betul, Kak. Nah, ini berhubungan dengan aktivitas kita hari ini nih. Betul, Kak Ani. Oke, untuk aktivitasnya itu tentu dibagi dua ya, Kak Ani ya. Untuk kelas besar dan kelas kecil. Untuk kelas kecil, aku yang sebutin ya, Kak. Iya. Untuk yang kelas kecil, adik-adik yang di rumah akan mewarnai gambar Elia dan Nabi Baal. Untuk gambar nanti sudah di-share di grup kelas masing-masing, Kak Ani. Iya, dan untuk kelas kecil itu dari TKA, TKB, dan juga kelas 1-2. Aku yakin deh, pasti adik-adik yang di rumah nih mewarnainya keren banget deh. Betul, Kak Ani. Dan jangan lupa nanti setelah itu dikirim ke grup foto kelas. dulu dong, Kak. Difoto dulu, baru dikirim ya, Kak, ke grup kelas ke grup masing-masing. Karena ini akan sebagai absen. betul, absensi buat adik-adik. Betul. Nah, untuk kelas besar, ini beda lagi, Kak. Iya, Kak. Mencari kata-kata yang berkaitan tentang Nabi Elia dan juga Nabi Nabi Baal. Baal. Tetapi dalam bahasa Inggris. Jadi Kak Ani rasa sih mereka udah bisa ya. Bisa. Ini untuk kelas 3-4 dan juga 5-6. Buat kelas 3-4 yang mungkin agak meraba-raba, aduh apa sih ini bahasa Inggrisnya? Boleh tanya papa dan mama di rumah ya. Atau mungkin abang di rumah, kakak di rumah juga bisa boleh. juga dicari di Google kan. Oh, boleh cari di Google. Ya. Baiklah. Nah, adik-adik nanti kalau sudah selesai jangan lupa foto dan share di Grup kelas kelas masing-masing. Karena ini akan menjadi absensi kita untuk hari Minggu ini. Hari Minggu tanggal 22 Mei. Nah, adik-adik yang di rumah, demikianlah aktivitas kita untuk minggu ini. Jangan lupa ya, kakak-kakak guru sekolah minggu tunggu untuk aktivitasnya. Sampai bertemu pada aktivitas minggu kelas berikutnya. Dah. Sekarang kita akan berdoa bersama mengakhiri khotbah kita untuk hari ini dan aktivitas kelas hari ini. Kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu yang memperbolehkan kami kembali untuk dengar-dengaran dengan firman-Mu. Hari ini kami belajar agar kami senantiasa bertumbuh dalam iman percaya kami kepadamu bahwa Engkau adalah Allah yang memiliki kuasa dan kekuatan yang sanggup melakukan hal-hal kecil dan hal-hal besar sekalipun di dalam kehidupan kami ini. Karenanya kami mau belajar untuk selalu berserah kepada Tuhan di dalam kehidupan kami ini. Apapun yang terjadi, apapun yang kami mau, apapun yang kami rindukan, yang kami inginkan dalam kehidupan kami ini, biarlah kami selalu berserah kepada Tuhan saja. Dan ketika kami mampu untuk berserah kepada Tuhan, maka kami akan diselamatkan, kami akan sejahtera, kami akan damai, dan kami akan merasakan kenyamanan dan keamanan hidup di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa dalam surga, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Kak Juli, kalau lagi ulang tahun itu yang paling Kak Juli senang apa? Dapat kado, Kak Ani. Nah, itu buat yang ulang tahun. Betul. Terus kalau buat kita yang datang ke ulang tahun, Dapat bingkisan. wah betul sekali, dan juga dapat makanan. Nah, Kak Juli, yang pasti dalam minggu ini ada nih adik-adik yang berulang tahun, yang mereka pasti lagi happy-happynya nih. Betul, Kak Ani. Ada siapa aja nih Kak Juli yang ulang tahun? Oke, kita gantian ya, Kak. Oke, siap. Yang pertama ada Gabrian Ivander Hasyan Samosir. Yang kedua ada Ivani Elvati Silitonga. Yang ketiga ada Elza Dauli Forin Nainggolan. Yang keempat ada Matthew Pantas Tamli Sihombing. Selanjutnya, Kak. Oke, yang kelima ada Claudia Stefani Pakpahan. Yang kemudian yang keenam ada Bintang Anggiat Prabu Simanjuntak.
Dan yang terakhir, yang ke-7, Daniel Reinhard Dwi Putra Saragi. Nah, Kak Ani, Kak Juli mewakili Amang dan Inang Pendeta, Amang dan Inang pengurus seksi sekolah minggu, dan juga Abang dan Kakak guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan memberkati. Untuk merayakan adik-adik yang berulang tahun dalam minggu ini, sama-sama kita nyanyikan lagu selamat ulang tahun ya Kak. Yuk, yuk Kak Syera. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu Gabrian, padamu Ivani, padamu Elza, padamu Matthew, padamu Claudia, padamu Bintang, padamu Daniel. Selamat ulang tahun. Adik-adik yang di rumah dan Kak Ani, untuk warta sekolah minggu kita minggu ini adalah hari ini adalah Zoom untuk kelas 3 dan 4. Untuk link Zoom-nya sudah dikirim ke grup kelas masing-masing ya. Jangan lupa adik-adik kelas 3 4 gabung ya Zoom-nya ya. Pasti ada yang seru-seru nanti. Sudah Kak. pasti, itu benar sekali Kak Juli. Betul Kak Ani. Demikianlah warta sekolah minggu kita minggu ini. Adik-adik yang di rumah, hari ini tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Inang Pendeta. Kemudian kita juga sudah mendengarkan aktivitas kita hari ini, dan semoga adik-adik setelah ini jangan lupa dikerjakan ya. Nah, untuk menutup ibadah kita hari ini, kita akan menyanyikan lagu Saya Senang Berdoa. Nah, untuk lagu penutup ini sebagai lagu persembahan juga Kak Juli. Jadi diharapkan adik-adik yang di rumah ditolong disiapkan ya uang persembahan dan juga celengannya. Kita akan menyanyikan lagu ini bersama-sama. Yuk Kak Syera. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Adik-adik semua, kita akan mengakhiri pembelajaran kita untuk hari ini karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah melakukan aktivitas, sudah bernyanyi, berdoa, dan kita akan mengakhirinya untuk berdoa bersama-sama. Mari lipat tangan, tutup mata, duduk yang manis, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih untuk hari ini kami boleh bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami sudah mendengarkan firman-Mu yang berguna bagi kami dalam pertumbuhan iman percaya kami sebagai anak-anak sekolah minggu di tengah-tengah gereja-Mu dan juga di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Dan aktivitas yang boleh kami lakukan untuk hari ini, biarlah itu juga bermanfaat bagi kami untuk selalu
boleh setia, percaya kepada Tuhan di dalam kehidupan kami ini. Dan biarlah sekiranya ibadah kami hari ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Kami mendoakan juga untuk seluruh anak-anak sekolah minggu di gerejamu ini dalam aktivitas mereka hari-harinya, dalam pembelajaran mereka di sekolah, di rumah, atau dimanapun. Biarlah Tuhan yang selalu menjagai dan menyertai mereka. Kami mendoakan kiranya Tuhan juga menambahkan kesehatan dan kekuatan, kepintaran, hikmat yang daripada Tuhan, agar hari-hari kehidupan mereka selalu dipenuhi dengan keceriaan, dipenuhi dengan sukacita, damai yang daripada Tuhan. Kami berdoa juga biarlah kiranya anak-anak kami semua selalu bergembira di dalam perjalanan kehidupan hari-hari yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Jika ada anak-anak kami yang dalam keadaan sehat, yang dalam keadaan tidak sehat, sakit, biarlah kiranya Tuhan yang memberkati mereka, memberkati setiap proses penyembuhan yang terbaring di rumah sakit atau dimanapun. Tuhanlah yang menolong mereka, yang memberikan kekuatan kepada mereka. Kau memberkati juga setiap proses itu supaya mereka boleh sembuh, boleh dipulihkan dan memiliki kekuatan yang baru yang daripada Tuhan sehingga mereka boleh kembali beraktivitas. Kami mendoakan juga buat anak-anak sekolah minggu yang berulang tahun dalam 1 minggu ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau menambahkan perpanjangan umur bagi mereka semuanya. Tambahkanlah kepada mereka kesehatan dan panjang umur. Tambahkanlah kepada mereka juga berkat di dalam kehidupan mereka melalui orang tua, melalui teman, melalui orang-orang yang ada di sekitar mereka. Dan biarlah kiranya juga Tuhan menggerakkan mereka dalam Roh Kudus-Mu untuk selalu bersyukur kepada Tuhan atas apa yang telah Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan mereka. Kami mendoakan juga buat seluruh orang tua dari anak-anak kami, biarlah mereka juga selalu mengingat akan tugas dan tanggung jawab mereka untuk selalu membawa anak-anak mereka kepada Tuhan, untuk mengerti dan memahami akan kebenaran firman Tuhan sehingga pada waktunya mereka boleh menyaksikan iman percaya mereka. Kami menyerahkan juga untuk semua kegiatan, untuk semua pembelajaran, untuk semua program dari seksi sekolah minggu di gerejamu ini. Tuhan tolong kami supaya semua boleh berjalan dengan baik, membawa sukacita bagi kami dan juga bagi anak-anak sekolah minggu di gerejamu ini. Kami juga berdoa biarlah kiranya Tuhan memberkati kami sepanjang hari-hari kehidupan kami, terlebih dalam 1 hari ini. Kemanapun kami melangkah, Tuhan menjagai kami, Tuhan melindungi kami, menjauhkan dari mara bahaya, sehingga kami boleh selalu sehat dan selamat di dalam kehidupan kami ini. Kami berdoa juga buat seluruh pelayanan di tengah-tengah gerejamu ini. Tuhan tolong seluruh majelis, Tuhan tolong juga seluruh jemaat, sehingga semua boleh dilakukan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terpujilah Engkau Allah kami, dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu. Marilah kita sama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati kamu sekalian. Amin. 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 Buat adik-adik yang di rumah, Kak Juli, ibadah kita sudah selesai. Nah, Kak Ani, Kak Juli mewakili Amang dan Inang Pendeta, Amang dan Inang pengurus seksi sekolah minggu, dan juga Abang dan Kakak guru sekolah minggu tidak pernah bosan-bosannya berpesan kepada adik-adik, tetaplah berdoa
Jaga kesehatan Patuhi papa dan mama dan di rumah aja. Sampai Sampai bertemu jumpa pada ibadah berikutnya. Dah.